Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera mahasiswa Universitas Utama jurusan S1 Manajemen, mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Simak video kali ini dengan materi perkuliahannya yaitu fungsi linier. Baik, kita akan langsung saja. Fungsi linier. Fungsi adalah hubungan matematis antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Unsur-unsur pembentukan fungsi yaitu yang pertama variabel. Variabel adalah variabel yang berubah-ubah dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Sedangkan koefisien yaitu bilangan atau angka yang diletakkan tepat di depan suatu variabel. Sedangkan konstanta itu sifatnya tetap ataupun tidak terkait dengan suatu variabel apapun. Secara umum, Y sama dengan Fx, di mana X adalah variabel bebasnya dan Y adalah variabel terkait. Nah, fungsi linier sendiri adalah fungsi polinom yang variabel bebasnya memiliki pangkat yang paling tinggi adalah 1. Bentuk umum fungsi linier dua variabel diantaranya X dan Y, di mana Y sama dengan A0 ditambah A1X, di mana A0 ini adalah konstanta, nilainya positif dan negatif atau 0. A1-nya koefisien, nilainya positif, negatif atau 0. Contohnya yaitu Y sama dengan 4 ditambah 2X. Nah, ada dua cara yaitu menggambarkan fungsi linier sendiri, baik itu dengan cara sederhana atau curve training process, dan yang keduanya dengan cara matematis atau menggunakan ciri-ciri yang penting. Kita akan membahas dengan cara sederhananya yaitu curve training process, di mana yaitu dengan menggunakan tabel X dan Y, di mana kita tentukan dulu nilai X sebagai variabel bebas, maka dengan memasukkan beberapa nilai X kita akan memperoleh nilai Y-nya. Contohnya Y sama dengan 4 ditambah 2X. Jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya adalah 4 ditambah 2X. 2X-nya berdua kalikan 0, hasilnya adalah 4, maka X-nya 0 dan Y-nya adalah 4. Dan jika X-nya adalah 1, sekarang min 1 atau 1 dulu deh, 1 dan 2, kita cari yang satunya, tinggal X-nya 1 dikali 2 yaitu 2, maka hasilnya 4 ditambah 2, hasilnya adalah 6. Maka di sini untuk X-nya 1 yaitu Y-nya adalah 6, sedangkan X-nya 2 maka Y-nya juga adalah 8, karena 2 dikalikan X-nya adalah 2. 2 kali 2 yaitu 4 ditambah 4, hasilnya adalah 8. Dan selanjutnya sama juga, jika X-nya adalah min 1 adalah hasilnya 2, sedangkan X-nya min 2 maka hasilnya adalah Y-nya 0. Kemudian kita tinggal memplotkan masing-masing pasangan titik tersebut. Memplotkannya ke dalam grafik, yaitu kita harus mengetahui dulu untuk titik horizontalnya. Grafik horizontal ini yaitu adalah X, sedangkan Y-nya adalah yang ke vertikal. Baik, kita ke titik yang sudah kita cari tersebut, yaitu di mana yaitu X-nya adalah min 2, maka tadi Y sama dengan 0, sedangkan X-nya min 1 yaitu adalah di sini 2, sedangkan X-nya 0 di sini adalah 4, sedangkan X-nya 1, maka di sini adalah 6. Jika 2
2 X-nya, maka di sini adalah 8. Nah, kita cari dulu yang X min 2 dan 0. Y-nya kita cari, yang Y-nya kita bentuk dulu ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan seterusnya. Sedangkan yang X-nya juga sama nih, 0 1 2 3 ke kanan, min 1 min 2 dan min 3 ke kiri. Nah, tinggal cari titik sumbunya, yaitu min 2 di X dan Y-nya adalah di 0. Sedangkan min 1 adalah X-nya, min 1 adalah X-nya, dan 2 adalah Y-nya. Kita cari 2, di sini 2. Selanjutnya yaitu 0 dan 4, X-nya adalah 0, sedangkan Y-nya adalah 4. Nah, selanjutnya lagi 1 dan 6, 1 adalah X-nya, 6-nya adalah Y-nya. Nah, di sini Y-nya. Sedangkan untuk yang 2-nya yaitu X-nya, sedangkan 8-nya adalah Y-nya dan Y-nya di sini. Dan ini adalah menggambarkan di mana Y sama dengan 4 ditambah 2X. Gambarnya ada seperti gambarnya dari kiri bawah ke kanan atas, dari kiri bawah ke kanan atas. Next, selanjutnya dengan cara sistematis. Cara sistematis yaitu dengan cara mencari titik potong untuk sumbu X dan juga sumbu Y. Titik potong fungsi dengan sumbu Y yakni pada X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan A. Jadi titiknya adalah A, 0 dan A. Titik potong fungsi dengan sumbu X yakni pada Y sama dengan 0, maka X sama dengan B. Jadi titiknya adalah B dan 0, B dan 0. Hubungkan kedua titik untuk menentukan garis persamaan liniernya. Oke, selanjutnya yaitu misalkan nih diketahui Y sama dengan 4 tambah 2X, maka grafik fungsi dapat digambarkan dengan menggunakan ciri-ciri penting, yaitu titik potong fungsi dengan sumbu Y. X-nya adalah 0, maka Y-nya adalah 4. Kalau misalkan X-nya adalah 0, berarti 2 dikalikan 0 nih, maka 0. Tambah 4 jadi 4 Y-nya. Jadi titiknya adalah A, X-nya adalah 0, Y-nya adalah 4. Terus titik potong fungsi dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2. Jadi titiknya adalah min 2, X-nya dan 0 adalah Y-nya. Dengan menggunakan kedua ciri ini, maka kita dapat menggambar grafik fungsi Y sama dengan 4 ditambah 2X seperti terlihat pada gambar berikut. Gambarnya di sini min 2 0, berarti kan X-nya adalah min 2, 0-nya adalah Y-nya. Ini Y-nya vertikal, Y-nya adalah horizontal. Maka di sini 4 dan 0. 4 dan 0, maka ini gambarnya yaitu dari kiri ke kanan atas. Nah, selanjutnya yaitu bentuk kurva suatu fungsi. Persamaan linier juga dapat ditulis dengan simbol ya Y sama dengan AX ditambah B. Ini untuk mempermudah dalam memahami gambar. Jika B bernilai positif, maka fungsi linier itu digambarkan dari kiri bawah ke kanan atas. Jika B-nya bernilai negatif, fungsi liniernya digambarkan garis dari kiri atas ke kanan bawah. Jika B bernilai 0, digambarkan garis yang sejajar dengan sumbu datar. Bagaimana sih gambarnya? Berarti kalau misalkan jika B bernilai positif, berarti kita gambar ini. Yang ini adalah Y, yang ini adalah X. Maka jika dari kiri ke kanan atas yaitu slope positif atau bernilai positif. Sedangkan selanjutnya jika B bernilai negatif, berarti kita tentukan dulu Y-nya mana, X-nya mana. Fungsi ini digambarkan garis dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, dari kiri atas ke kanan bawah, yaitu begini, dari kiri atas ke kanan bawah. Maka ini adalah slope negatif atau B-nya bernilai negatif. Jika B bernilai 0, maka yaitu sumbunya datar di sini, datar di sini. Nah, ini yang sumbu datar. Nah, ini
ada gambarnya. Di sini adalah kemiringan positif yang dari kiri bawah ke atas, sedangkan kemiringan negatif atau slope minus jadi kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan kemiringan 0 yaitu sejajar. Nah, sedangkan kalau kemiringan tertentu nanti ada di sini. Ya. Oke. Selanjutnya adalah apabila B bernilai negatif, Y sama dengan 10 dikurangi 2X, maka kurva bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ini kiri atas ke kanan bawah. Di sini persamaannya Y sama dengan 10 dikurangi 2X. Di sini saya sudah menggambarkan titik-titiknya, yaitu di antara 8 dan 1 dan 8 dan 2 serta 6 dan juga 3, 4 dan 2 dan 5, 10. Nah, ini adalah gambarnya dari persamaan Y sama dengan 10 dikurangi 2X. Selanjutnya juga sama, ini apabila B bernilai positif, Y sama persamaannya Y sama dengan plus 2X, maka dari kiri bawah ke kanan atas. Jika X nya berarti 3 dan 9, terusnya lagi 2 dan 7, dan di sini 1 dan 5. Oke, next. Gradien dan persamaan garis lurus. Gradien adalah koefisien yang menentukan arah garis fungsi linier. Biasanya koefisien ini melekat pada variabel X, sisi vertikal atau horizontal. Jika gambar kurva bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, maka nilai gradiensinya negatif dan juga sebaliknya. Contoh, Y sama dengan min X ditambah 3. Jika Y nya sama dengan 0, maka Y nya adalah 3 dengan koordinat X nya adalah 0, Y nya adalah 3. Dan jika Y nya sama dengan 0, maka X nya adalah 3, X nya adalah 3 dan Y nya adalah 0. Gambarnya adalah seperti ini. Ya, ini setelah itu garis lurus yang melalui titik A. Di mana X1 yaitu X1 dan Y1 dan B, X nya 2 dan Y nya 2 memiliki gradien M. M nya yaitu Y1 dikurangi Y2 dibagi X1 dikurangi X2, atau M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Sedangkan B nya persamaan garis lurus yang melalui titik A, X1 dan Y1, dan B nya yaitu X2 dan Y adalah Y dikurangi Y1 sama dengan X1, X dikurangi Y1, sedangkan Y2 dikurangi Y1 yaitu X2 dikurangi Y1. Persamaan garis lurus yang bergradien M dan melalui titik A yaitu X1 dan Y1, fungsinya adalah Y sama dengan M atau X dikalikan X dikurangi X1 ditambah Y1. Selanjutnya yaitu metode substitusi. Dalam fungsi linier ada 3, diantaranya yaitu metode substitusi, metode eliminasi, dan juga metode determinan. Ketiga-tiganya ini yaitu nilainya harus sama untuk mencari X dan Y-nya. Baik, kita ke metode substitusi. Metode substitusi adalah cara untuk menentukan himpunan penyelesaian dengan menggantikan suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Dalam metode substitusi, suatu variabel dinyatakan dalam variabel yang lain dari suatu persamaan. Selanjutnya, variabel ini digunakan untuk mengganti variabel yang sama dalam persamaan lainnya sehingga menjadi persamaan satu variabel, dan Anda dapat dengan mudah mencari nilai variabel yang tersisa. Carilah persamaan yang paling sederhana dari kedua persamaan itu. Kemudian, nyatakan persamaan Y dalam X atau sebaliknya. Baik, kita contoh soal, tentukan titik potong fungsi 4
2x ditambah 8y sama dengan 30, ini persamaan 1, dengan 2x ditambah 6y sama dengan 25, ini persamaan 2. Maka kita cari dulu yang 2x tambah 6y sama dengan 25 persamaan 2 untuk mencari y nya. 2x tambah 6y sama dengan 25, maka x nya pindah ke ruas kanan, sedangkan 6y tetap sama dengan 25, dikurangi 2x, y nya sama dengan 25 dikurangi 2x dibagi 6. Setelah itu ke persamaan pertama, 4x ditambah 8y sama dengan 30. Setelah itu turun ke bawah, 4x ditambah 8y, y nya yaitu dari 25 dikurangi 2x dibagi 6 sama dengan 30. Selanjutnya 4x ditambah 200 dikurangi 16x dibagi 6, dari perkalian 8 dikali 25, 8 kali 2 dan 30 tetap. Setelah itu 4x tambah 200 dikurangi 16x dibagi 6 sama dengan 30 dikalikan 6. 24x ditambah tetap yang y nya 200 dikurangi 16x sama dengan 180, 6 kali 30. 8x sama dengan 8x ini dari 24x dikurangi 16x sama dengan 180 dikurangi 200, 200 yang pindah dari ruas kiri, x sama dengan min 20 dibagi 8 dan hasilnya x sama dengan min 2,5. Ini udah ketemu x nya. Selanjutnya kita cari yang y nya. Y nya itu masukkan yang dari persamaan kedua, y sama dengan 25 dikurangi 2x dibagi 6, x nya kita masukkan jadi min 2,5, 25 dikurangi ditambah 5 dibagi 6, hasilnya adalah y sama dengan 30 dibagi 6 dan y sama dengan 5. Ini hasilnya adalah x sama dengan min 2,5 dan y nya adalah 5. Selanjutnya adalah metode eliminasi. Untuk metode eliminasi, mencari y nya kita harus eliminasi x nya. Untuk eliminasi x nya, nilai berapakah perkalian agar semua x nya sama dan dihabiskan. Contohnya dari sini yaitu 4x dan 2x. Maka untuk sama, 4x dikalikan 2 yaitu 8 dan 2x dikalikan 4 yaitu 8. 8x diambil 8x jadi habis. Setelah itu 8y dikalikan 2 terus hasilnya 16y, 6y dikalikan 4 hasilnya adalah 24y, 30 dikali 2 hasilnya adalah 60, 25 dikalikan 4 hasilnya 30, hasilnya 100, maka 16 dikurangi 24y adalah min 8y sama dengan 60 dikurangi 100 yaitu min 40, y nya adalah min 40 dibagi min 8 hasilnya y sama dengan 5. Setelah diketahui y nya sama dengan 5, kita cari x nya. Untuk mencari x nya berarti dieliminasi nilai y nya, tadi kan x nya, nah ini y nya harus dieliminasi supaya kali berapa tuh hasilnya sama, 8y dan 6y. 8 dikalikan 6 maka hasilnya adalah 48y, 6 dikalikan 8 hasilnya dikalikan 8 itu sama 48y. Sekarang x nya 4 dikalikan 6 hasilnya 24. Setelah itu 2x dikalikan 6 hasilnya adalah 16x, 30 dikalikan 6 jadi hasilnya adalah 180, 25 dikalikan 8 hasilnya adalah 200. 4 dikurangi 16 hasilnya 8x, 180 dikurangi 200 min 20, maka min 20 dibagi 8 hasilnya adalah x min 2,5. Maka hasilnya sama, substitusi ataupun eliminasi. Nah, kita lanjut ke determinan. Determinan terdiri dari atas beberapa baris dan kolom. Prinsip pengerjaan determinan adalah dengan mengalihkan unsur-unsurnya secara diagonal dari kiri atas menurun ke kanan bawah, dari kiri bawah menarik naik ke kanan atas, kemudian hasil perkalian menurun dikurangi dengan hasil perkalian menarik. Nah, ini untuk mencari x dan y, x nya itu rumusnya dx dibagi d, sedangkan y mencari y adalah dy dibagi d.
Untuk mencari D-nya, barisannya A, B, dan D, E, tapi perkaliannya A kali E hasilnya ini, dan D kali B di AE dikurangi DB hasilnya apa. Nah, untuk mencari DX-nya, barisannya CB dan FF dikalikannya CE, C kali E dikurangi F kali B, hasilnya adalah DX berapa. Nah, sedangkan D-nya A dikali A dan C, D dan F, perkaliannya A kali F dikurangi D dan C, hasilnya berapa. Nah, ini untuk mencari X-nya maka tinggal disesuaikan dengan rumusnya, DX-nya dan juga D, sedangkan Y-nya juga sama, D-nya AC, DF dan juga D, AB dan DE. Dan selanjutnya contoh soal yang tadi, contoh soalnya sama. Jadi untuk determinan 3 derajat, sedangkan yang barusan yaitu 2 derajat. Contoh soalnya, tentukanlah titik potong fungsi 4x ditambah 8y sama 30 dengan 2x ditambah 6y sama dengan 25. Untuk mencari x-nya yaitu dx dibagi d, sedangkan y sama dengan dy dibagi d. Cari dulu d-nya. D-nya adalah urutannya yaitu A 4, B-nya adalah 8, 2-nya itu adalah D, 6-nya adalah E. Maka 4 dikalikan 6, 24, 8 kali 2 yaitu 16 sama dengan 24 dikurangi 16 sama dengan 8. DS-nya yaitu C dan B, sedangkan F bawahnya F dan E. Maka 30 kali 6 adalah 180, 25 kali 8 adalah 200. 180 dikurangi 200 sama dengan min 20. Sekarang D-nya yaitu A dan C atau yang bawahnya D, 2 dan F dikalikan 4 dikali 25 yaitu 2F yaitu 100, 2 kali 30 adalah 60. 100 dikurangi 60 sama dengan 40. Kita masukkan tuh, sudah ketahuan semuanya. Maka S-nya, mencari X-nya, DS-nya yaitu min 20 dan D-nya yaitu 8. Hasilnya adalah min 2,5. Untuk mencari Y-nya, D-nya adalah 40 dan D-nya adalah 8. Hasilnya 40 dibagi 8 yaitu 5. Nah, dari itu X-nya min 2,5 dan Y-nya adalah 5. Dari ketiga metode ini, baik itu substitusi, eliminasi maupun determinan, hasilnya sama. Ya, demikian presentasi perkuliahannya dengan materi fungsi linier. Semoga ilmunya bermanfaat dan terus mempelajari materi ini dan juga banyak pelajarannya. Dan jangan lupa komen di bawah ini ya, di YouTube ya, bahwa jika kalian hadir maka ketik nama _NIM dan juga _hadir. Demikian presentasi yang kita sudah mulai dari awal dan terakhir ini, dan terima kasih sudah mengikuti video ini. Selamat beristirahat dan salam ilustrasi, tetap semangat, semoga nanti UASnya juga bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.